Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Riza Fajarosa dengan NIM 42014200029 dari Rombel 3B Pendidikan Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah metode numerik. Nah, di video ini kita akan membahas interpolasi Newton. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu interpolasi. Jadi interpolasi ini sebenarnya namanya interpolasi polinomial, yang dimana pada metode numerik sering digunakan untuk menaksir nilai-nilai tengahan di antara titik-titik data yang telah diketahui. Nah, interpolasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada interpolasi polinomial diferensi terbagi Newton yang akan kita bahas. Dan yang kedua itu ada interpolasi polinomial Lagrange. Nah, di sini kita hanya membahas interpolasi Newtonnya saja. Yang dimana di sini sudah terdapat satu soal yang berkaitan dengan interpolasi Newton. Pada X1 fx-nya 4,75, pada X2 fx-nya 4,00, pada X3 fx-nya 5,25, pada X5 fx-nya 19,75, pada X6 fx-nya 36,0. Nah, yang ditanya itu hitunglah F3,5 dengan menggunakan polinomial interpolasi Newton dari orde 1 sampai 4. Pilih titik-titik basis Anda untuk mencapai ketelitian yang baik. Apa yang ditunjukkan oleh hasil Anda sehubungan dengan orde polinomial yang dipakai untuk membuat data dalam label. Awal dari untuk menyelesaikan permasalahan pada soal itu kita bertahap, dimulai dari orde 1, kemudian orde 2, lalu orde 3, dan terakhir orde 4. Yang dimana pada orde 1 ini diketahui X0 sama dengan 3, X-nya sama dengan 3,5, X1-nya sama dengan 5. Nah, pasti nih teman-teman bertanya, dari mana dapat nilai X0 sama dengan 3, X1 sama dengan 5, sedangkan pada tabel ini nilainya banyak sekali. Nah, jadi pada orde 1 ini kita hanya mengambil 2 X saja dari tabel. Nah, untuk 1X ini, yang X sama dengan 3,5 ini, diambil dari soal. Nah, jadi 3,5 ini adalah X-nya. Nah, X0-nya kok bisa 3, X1-nya kok bisa 5. Jadi, kenapa harus mengambil 3 dan 5? Itu karena pada antara nilai 3 sama 5 ini terdapat nilai 3,5-nya. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada interpolasi ini menaksirkan nilai-nilai tengahan di antara titik-titik data. Nah, jadi boleh saja jika teman-teman ingin mengambil nilai X yang lain, bisa 1 sama 5, bisa 1 sama 6, bisa 2 sama 5, bisa 2 sama 6, bisa 3 sama 5, bisa 3 sama 6. Ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, oke. Ini nilai yang udah diketahui di soal, jadi fx pada 3 ini kan 5,25, fx pada 5 ini 19,75. Masuk ke rumus yang digunakan pada interpolasi Newton. Nah, gini ya teman-teman, ini rumus untuk mencari P1X sama dengan fx0 ditambah fx1, x0 dikali x dikurang x0. Nah, ini rumusnya. Ini rumus mencari P1X pada orde 1. Pada orde 2-nya itu beda lagi, ada penambahan rumus gitu. Jadi ini untuk orde 1-nya saja. Nah, ganti warna. Nah, di mana pada rumus ini terdapat fx1, x0. Nah, ini dijabarkan lagi menjadi ini rumusnya fx1 dikurang fx0 dibagi f1 dikurang x0, yang dimana pada rumus ini tuh memang sudah dinyatakan rumusnya seperti ini gitu. Nah, jadi tinggal dimasukin nilainya, P1X-nya kan
Maaf, ini bukan 1,6, jadi X-nya itu 3,5. Nilai fx 0-nya itu 5,25 ditambah nilai fx 1-nya itu 19,75 dikurang 5,25 per X 1-nya berapa? 5, X 0-nya 3. 5 dikurang 3, 2. Nah, seperti biasa. Lalu hasil akhir dari P1 3,5 ini 8,875. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R1-nya. R pada orde 1, yang dimana rumusnya itu ini. Rumusnya ini. R1 sama dengan Fx1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Yang dimana Fx1, X0 ini seperti tadi dijabarkan lagi rumusnya seperti ini. Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Tinggal dimasukin nilainya. Fx1 19,75, Fx0 5,25 per X1-nya 5 dikurang 3. Yang dimana hasil akhir dari R pada orde 1 ini 5,437. Yang dimana pada orde 2 ini ada penambahan nilai variabelnya. Di sini ada penambahan nilai X2. Ada penambahan nilai X2-nya. X2 sama dengan 5. Oke, jadi kita dibebaskan untuk memilih nilai. Yang terpenting, nilai 3,5 ini berada di tengah-tengah, berada di antara titik-titik data gitu. Jadi saya mengambil X 0-nya sama dengan 2, X 1-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3,5, X2-nya sama dengan 5, yang dimana sudah ini diambil dari data yang telah diketahui pada soal, pada tabel. Oke, selanjutnya kita mencari nilai ini ya. Sebenarnya kita hanya mencari nilai X2, X1, X0. Namun karena pada Fx2 sama dengan X1 sama dengan X0 ini mempunyai rumus seperti ini, rumus ini diambil dari seperti ini teman-teman. Fx2, maaf ini di koma. Fx2, X1 itu diambil dari dua variabel ini, awal dari dua variabel ini. Sedangkan X1 yang ini, Fx1, X0 ini diambil dari dua variabel terakhir, X1, X0, yang dimana rumus yang bagian bawah ini diambil dari ini variabel pengurangan variabel awal dikurang dengan variabel akhir yang ditanyanya. Nah, dapatlah rumus seperti ini. Fx2, X1 dikurang Fx1, X0 dibagi X2 dikurang X0. Seperti itu. Nah, karena pada rumus terdapat ini, jadi kita harus mencari nilai ininya. Fx2 dikurang X1, Fx1 dikurang 0. Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menghasilkan rumus seperti ini, itu mengambil nilai variabel awal, lalu dikurang dengan variabel akhir, seperti itu. Nah, didapatkan nilai Fx1, X0-nya 1,25, Fx2 dikurang X1-nya 7,25, dan dimasuklah nilai tersebut yang sudah dicari ke sini. Nah, Fx2, X1 7,25 dikurang 1,25 per 5 dikurang 2. Hasil yang didapatkan 3,00. Kita masuk ke rumus. Nah, kenapa kita harus mencari nilai ini? Karena pada rumus Px pada orde 2 ini kita terdapat rumus yang ini Fx2 X1, X0 ini. Maka dari itu kita harus mencari nilainya terlebih dahulu. Biar nanti tinggal dimasukin nilainya ke sini 3,0. Ini rumus Px pada orde 2. Nah, Fx0 ditambah X min X0 dikali Fx1, X0 ditambah X min X0 dikali X min X1 dikali Fx2, X1, X0. Nah, ini tuh ada penambahannya ya. Jadi pada orde 1 itu hanya sebatas ini kan rumus Fx-nya itu. Nah, karena pada orde 2 ini ada penambahan variabelnya yaitu X2, maka ditambah lagi rumusnya seperti ini. Nah, tinggal dimasukin saja nilainya. Fx0 adalah 4,00, X 3,5, X0-nya 2, X1-nya 1, maaf,
fx1, x0-nya 1,25, x-nya 3,5, x0-nya 2, x-nya 3,5, x1-nya 3, nah, di mana fx2, x1, x0 ini sudah kita cari sebelumnya, yaitu 3,00. Nah, didapatkan hasil dari Tx pada orde 2 ini adalah 8,12. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R2-nya, R pada orde 2-nya. Nah, rumusnya seperti ini, sama seperti rumus pada orde 1. Namun, karena ada penambahan variabel, maka rumusnya ditambah. Ada penambahan rumus lah. Nah, ini. Yang sebelumnya itu kan, rumus pada sebelumnya itu kan f x1, x0, karena ada penambahan x2-nya, maka yang diambil adalah fx2, x1, x0-nya. Variabel yang paling banyak lah diambil. Nah, di sini juga ada penambahan x dikurang x2. X dikurang x2 ya. Nah, dimasukin saja nilainya 3,00, 3,5, 2, x-nya 3,5, x1-nya 3, x2-nya 5. Nah, tinggal dikalikan, hasil akhirnya 3,37. Kita masuk ke orde 3. Nah, ini semakin bisa dibilang semakin ribet ya, teman-teman. Nah, ada penambahan variabel lagi. Tadinya cuma sampai dengan X2, di sini kita menambah variabel X3. Nah, sama seperti sebelumnya juga, di sini kita mengambil nilai sesuai keinginan lah. Nah, ini saya mengambil X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X-nya sama dengan 3,5, X3 sama dengan 5. Nah, yang tidak diambil itu adalah itu. Yang tidak diambil adalah X sama dengan 6-nya, karena nilainya terlalu besar gitu. Nah, ini sudah, ini didapatkan dari tabel ya, dari soalnya lah, dari soal yang ada di tabel. Nah, yang di sini karena ada penambahan variabel, maka bertambah juga nilai variabel yang di sininya. Yang tadinya cuma X2, X1, X0, di sini kita mencari nilai fx3, x3, x1, x0-nya. Nah, untuk mencari nilai fx3, x2, x1, x0 ini, nah seperti ini kan, dari mana sih mendapat rumus seperti ini? Sama seperti hal sebelumnya, namun ini kan variabelnya mungkin bertambah ya. Nah, jadi diambil dari yang ini, fx3, x2, x1 ini diambil dari 3 variabel yang ada di depan, sedangkan untuk yang ini fx2, x1, x0 ini diambil dari nih 3 variabel yang di akhir. Nah, untuk pengurangan yang di bawahnya ini, untuk rumus yang di bawahnya ini, variabel awal dikurang dengan variabel akhir, x3 dikurang x0, seperti itu. Nah, yang dimana untuk mencari nilai fx3, x2, dan x1 ini kita perlukan rumus lagi. Nah, seperti ini rumus fx3, x2, x1 ini seperti ini. Rumusnya seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Didapatkan hasil 2,00. Nah, ini. Nah, untuk mencari nilai fx3, bentar. Untuk mencari nilai x3, x2, x1 ini kan rumusnya. Nah, kita harus mencari nilai ini juga, fx3 min x2 di sini rumusnya, x2 min x1 di sini rumusnya, 2x1 ini rumusnya, fx1, x0 di sini rumusnya. Nah, sudah didapatkan semua hasilnya, fx1, x0 sama dengan 0,75, fx2, x1 sama dengan 1,25, fx3, x2 sama dengan 7,25, tinggal kita masukin nilainya. Nah, untuk fx3, x2 7,25 dikurang x dikurang 7,25 dikurang 7,25 per 5 dikurang 2, 6 per 3, 2,00, didapatkan hasilnya fx2, x1, x0 sama dengan ini 1,0, tinggal dimasukin nilai-nilainya. Nah, di sini itu sebenarnya rumusnya itu saja, namun karena semisalnya variabelnya dengan jumlah yang berbeda, ya rumusnya juga berbeda. Semakin banyak variabel ini, maka semakin banyaklah yang harus dicari dan harus teliti dalam menghitung. Ya, rasa kesabaran lah. Nah,
masuk ke rumus yang ingin dicari. Nah, ini rumus pada PX pada orde 3 ya, teman-teman. Lumayan lumayan panjang ya. Nah, ini rumus karena ada sama seperti sebelumnya karena ada penambahan variabel, maka di sini juga ada penambahan rumus. Yang tadi orde 2-nya itu kan hanya sampai sini ya. Tadi sebelumnya pada orde 2 itu cuma sampai sini, namun karena adanya variabel maka ditambah lagi. Dan untuk pengaliannya ini juga ditambah ini X dikurang X dikurang. Ini rumus PX pada orde 3. Nah, tinggal dimasukin nilainya fx0 4,75, x3,5, x01, fx1, x0-nya min 0,75, x1-nya 2, fx2, x1, x0-nya 1,00, x2-nya 3, fx3, x2, x1, x0-nya 0,25, maka hasil akhir yang didapatkan 10,84. Nah, untuk mencari R pada orde 3 ini rumusnya digunakan yang ini ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya rumusnya, namun karena ada penambahan variabel, itu rumusnya yang ini kita ganti, yang rumusnya sebelumnya itu kan tidak ada X3-nya, cuma F, X2, X1, X0-nya. Nah, karena di sini pada orde 3 ini ada penambahan variabel, maka variabel yang banyak lah diambil. Nah, di sini juga ada penambahan nilai ini ya, dikalikan S min S3 karena di sini ada S3-nya juga. Tinggal dimasukin nilainya 0,25, X-nya 3,5, X0-nya 1, X1-nya maksud X0-nya 1, X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 5. Nah, tinggal dimasukin nilainya, hasil akhirnya kita dapatkan 0,70. Nah, pada orde 4 ini kita terdapat penambahan variabel lagi. Nah, jadi ini pada orde 4 ini sudah diambil keseluruhannya pada tabel 1, 2, 3, 5, 6 sudah dimasukin ke orde 4. Jadi tidak ada pemilihan lagi karena semuanya sudah dimasukkan dalam diketahuinya. Nah, di sini disuruh mencari fx4, x3, x2, x1, x0-nya terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya, semakin ribet lah. Nah, ini dimasukin nilai. Nah, untuk mencari nilai x4, x3, x2, x1, x0 ini diperlukan ini rumus ini fx4, x3, x2, x1 ini dan fx3, x2, x1, x0-nya ini. Nah, ini mencari nilai tersebut ya. Berarti seharusnya dari awal memang kita sudah mencari nilai inilah ya. Sudah mencari nilai fx4, x3, fx3, x2. Berurutan lah dari nilai 4 ke 3. Selanjutnya 3 ke 2. Semakin berkurang lah. N dikurang 1 lah gitu. 2 dikurang di 2 dengan 1. Ini kan cuma perbedaan angkanya itu 1. 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, nah 1 ke 0. Seperti itu ya, kita mencari itulah terlebih dahulu. Yang variabelnya 2 lah nih. Nah, ini selanjutnya kita mencari. Nah, ini kan variabel paling tingginya itu kan 4. Berarti kita mencari 4, 3, 2, kemudian diturunkan lagi, dimulai dari sini lagi, dimulai dari 3 lagi, 3, 2, 1. Kemudian dimulai dari tengah lagi, 2, 1, 0. Nah, seperti itu rumusnya. Teman-teman sudah dijelaskan lah di sebelumnya. Nah, ini 4, 3, ada penambahan variabel lagi, 4, 3, 2, 1. Kemudian dimulaikan dari 3, 3, 2, 1. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini hasil akhirnya itu 0. Nah, ini rumusnya sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Di sini saya lingkarkan dulu rumus untuk PX pada orde 4 ini, rumusnya seperti ini. Panjang banget teman-teman. Rumusnya seperti ini. Jadi rumus PX pada orde 4 ini seperti ini. Sama rumus sebelumnya, karena ada penambahan variabel, maka ada penambahan rumus juga pada PX ini. Yang tadinya orde 3 hanya sampai sini, kemudian karena ada penambahan variabel, X4 maka ditambah lagi. Ini untuk pengulangannya itu harus yang ininya juga ditambah ya, 0, 0, 1, 2, 3 ini tetap ditambah, 0, 1, 2 ini tetap ditambah. Jadi tinggal kita tambahkan saja nilai X3-nya juga. Nah, di sini kan ditambah juga 0, 1, 2, 0, 1, 0, seperti itu.
terakhir ditambah ya ini yang sudah kita cari, fx4, s3, s2, s1, s0. Nah, tinggal dimasukin saja nilainya teman-teman. Dan didapatkan hasil akhir dari Px pada orde 4 ini 10,84. Nah, yang ini untuk mencari R4, R pada orde 4 ini, rumusnya ini sama seperti sebelumnya karena ada penambahan variabel ya rumusnya ditambah dan yang ini diganti rumusnya seperti ini. Diambil yang variabelnya terbanyak lah. fx4, x3, x2, s1, s0. Nah, di sini karena sampai s4, maka di sini juga ada s4. Pengurangan x-nya sampai dengan x4. Nah, karena di sini fx4, x3, x2, s1, s0-nya 0, maka di sini kan tidak ada penambahan atau pengurangan atau pembagian ya teman-teman. Di sini hanya dikalikan karena ada 0 ya hasil akhirnya 0 seperti itu. Sudah selesai kita menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.